Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Ku buka hati Tuhan, ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Bapa, di hadirat-Mu kami datang ya Tuhan. Tuhan, Engkau tahu siapa kami. Engkau tahu apa yang ada yang kami lagi pikirin. Engkau tahu apa yang sedang kami rasakan Tuhan. Engkau tahu apa yang kami khawatirkan. Engkau tahu apa yang menjadi rencana-rencana kami hari ini maupun ke depan ya Tuhan. Kami mau mengakui dan membawa semua pikiran, perasaan, kekhawatiran atau apapun juga ya Tuhan dalam hati kami ini kepada Tuhan. Kami memohon Tuhan Engkau yang menjamah, biar apa yang bengkok diluruskan, apa yang salah dibawa ke jalan yang benar. Ketika kami lemah Tuhan, hari ini kami percaya dengan kuasa-Mu Engkau menguatkan ya Bapa. Ketika kami bingung ya Tuhan, kami percaya dalam Tuhan ada jalan keluar. Tuhan tolong kami. Engkau kenal setiap kami sangat spesifik ya Tuhan. Kan itu kami berdoa biar firman yang satu ini yang diberitakan ini bisa speak loud ya Tuhan di dalam setiap hati kami spesifik masing-masing maupun secara kami komunal. Roh Kudus tolong kami. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Thank you buat worship team. Saya ngelihat worship team kita ya, Yoel main flute-nya makin indah ya. Amin nggak? Lihat nggak? Mungkin indah ya. Dari mulai datang masih tegang gitu ya, mainnya tegang. Sekarang wah ngalir banget, matanya tuh gini-gini gitu. Wah, indah sekali ya. Ya, Leong sama Andreas do good ya. Nah, rekan-rekan, hari ini kita akan membahas satu tema judulnya Prepare Hymn Room. Nah, saudara, prepare hymn room, mempersiapkan ruangan tempat baginya. Saya tahu beberapa di antara saudara di Natal ini akan terima tamu, gitu kan? Nah, apa yang kita biasa lakukan kalau kita terima tamu? Kita tahu ada orang yang kita kenal, orang yang kita sayangi, orang yang kita hormati, mau datang berkunjung, nginep di rumah kita akan persiapan bukan? Ya, sama seperti ketika ada orang mau bilang, Pak Kris atau Lili, kita mau datang nginep nih. Ya, berapa tahun lalu, 2 tahun lalu ketika mau datang, wah kita vakuumin tuh kamar, kita cuciin curtain, ganti bed sheet, dan banyak hal. Bukan cuma kamarnya yang diberesin, kalau nggak ada tempat tidur, wah gimana ya, beli tempat tidurnya dulu gitu ya. Terus kalau nggak, habis itu bukan cuma ruangan yang dia pakai nanti yang kita siapin, tapi juga seluruh ruangan. Kenapa? Masa kotor ya? Ya masa malu gue sama tamu kalau misalnya kotor. Kita preparing, kita persiapkan tamu yang akan datang. Nah, bicara tentang persiapan, mempersiapkan kamar, tempat, itu juga terjadi 2000 tahun lalu di dalam seperti yang di kitab Lukas katakan. Mari kita lihat kitab Lukas pasal kedua ayat 1 sampai 7. Ini juga ada satu bagian firman Tuhan yang mengatakan tentang persiapan. Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Sudah dapat saudara? Oke. Oke, kita baca
secara bergantian saya bacakan ayat yang ganjil, mohon saudara baca yang genap, dan ayat terakhir kita bersamaan. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Bersama-sama, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah saudara, kalau tamu kita datang, kita persiapan. Kita siapin kamar. Kalau nggak ada kamar, kita bela-belain kamar anak kita kasihkan tamu untuk datang. Tapi 2000 tahun lalu, ketika Tuhan Yesus mau datang ke dunia, nggak ada satu orang pun yang siapin kamar buat dia. Ceritanya begini, kita menceritakan bahwa pada waktu itu 2000 tahun lalu, Kaisar Romawi, Kaisar Agustus memerintahkan supaya semua orang mendaftarkan diri. Kalau menurut sejarah, kenapa harus mendaftarkan diri? Ada sensus begitu? Supaya kemungkinan besar itu karena masalah teks, masalah pajak gitu. Ya, jadi butuh uang, dia buat sensus supaya apa? Bisa tahu ini kekuatan berapa dan bisa mendorong orang yang bayar pajak apa enggak begitu. Berapa banyak kekuatan yang bisa ada. Nah, waktu itu orang-orang Yahudi, bangsa Israel dijajah sama Romawi kan? Dan mau nggak mau, semua orang Israel harus ikut sensus. Dan diperintahkan untuk mendaftarkan diri di tempatnya masing-masing. Nah, kita berkata, Maria dan Yusuf itu asalnya adalah orang, apa saudara? Keturunan Daud. Asalnya Bethlehem, mereka pulang kampung. Nah saudara, sebenarnya pada waktu itu yang perlu mendaftarkan diri, sensus itu cuma laki-laki. Cuma laki-laki. Lalu kenapa? Kok Maria harus ikutan? Kenapa kira-kira? Karena mau ngelahirin. Ya kemungkinan karena apa? Aku nggak mau ditinggal sendiri. Ya gitu kira-kira. Ntar kelahiran, ini harus pergi ke Bethlehem. Mereka dari Nazaret. Maria ikut kemungkinan besar karena dia nggak mau ditinggal sendiri. Atau Yusuf nggak mau pergi sendiri. Ayo ditemenin gitu. Dan mungkin juga karena dua-duanya ya juga orang Bethlehem, keturunan Daud. Mungkin juga karena ada keperluan di sana. Oke, sehingga mereka berjalan. Nah, perjalanan dari Nazaret, itu kota asal dari Yusuf dan Maria, menuju ke Bethlehem itu kira-kira 70-an mile. 70 mile kira-kira 100 kilo, kira-kira ya, 90-an sampai 112. Nah, perjalanan 100 km itu pada zaman itu untuk jalan kaki kira-kira memerlukan 3 hari perjalanan. Can you imagine naik mobil 3 hari? Ini enggak, saya bilang naik mobil. Karena kita kan nggak jalan kaki lagi. Kita ini can you imagine jalan kaki, naik mobil 3 hari. Sekarang dari sini ke Toronto kira-kira berapa hari? 5 ya, bukan 3. Dari sini ke Winnipeg 3 hari. Nah, can you imagine jalan kaki dari sini, naik mobil 3 hari ke sana? Pak Edwin sama Ibu Riani pernah kan perjalanan jauh bawa anak? Kira-kira setelah berapa jam mesti berhenti dulu kan? 2 jam, nangis-nangis berhenti dulu ya. Saya sama anak pertama kali ke Seattle, si kecil tuh nangis berhenti dulu. Nah ini bukan bawa bayi bukan bawa anak kecil, bawa di perut. Ya, Ibu Harumi mana? Tadi saya lihat waktu dia datang udah berat gitu, udah berat nih katanya. Nah kira-kira tuh Maria perjalanan 100 kilo yang berjalan kaki 3 hari ya, kondisi kayak gitu tuh.
Kaisar memerintahkan harus ke Bethlehem, harus pergi ke masing-masing. Dia mau nggak mau ikut sama Yusuf pergi ke sana. Ya, jalannya pasti pelan. Untuk berhenti dulu. Ini yang sakit, berhenti dulu. Entar capek. Saya nggak tahu, Alkitab nggak ceritain Maria dan Yusuf itu naik kuda apa enggak. Kemungkinan besar enggak, karena orang nggak punya. Paling-paling kalau punya keledai. Karena keledai lebih murah daripada kuda gitu. Tapi keledai kan nggak ada yang gucuk, jalannya nggak ada. Kalau keledai kan tak gitu kan. Ya lebih cepat dikit dibanding jalan kaki gitu. Can you imagine berapa susahnya? Nah makanya waktu Alkitab berkata, ketika beberapa hari sampai akhirnya mereka sampai di Bethlehem, terus sampai di Bethlehem, apa yang terjadi? Fully book. Barangkali waktu di perjalanan karena lama, si Yusuf itu, saya nge-imagine ya, mencoba berpikir, mungkin titip pesan sama temennya yang jalan karena jalan duluan, cepat gitu, atau titip pesan sama keluarganya, tolong ya, sampai di sana booking dulu. Ya, ketika sampai di Bethlehem, teman-temannya atau family bilang, oh nggak bisa, first come first serve katanya, nggak bisa dulu di book kayak gitu karena banyak orderan lagi high season nih kayak di Desember begini, nggak bisa gitu. Atau mungkin sampai di sana bukan nggak ada ruangan yang bisa disewa. Yang sisa tinggal VVIP, Pak. Mana punya duit? Kira-kira, saya pikir apa benar-benar nggak ada penginapan? Barangkali ada tapi nggak sanggup bayar gitu. Tentunya jangan bayang hotel waktu pada zaman itu, penginapan zaman itu sama seperti hotel sekarang. Enggak. Makan waktu dia datang mungkin dia bilang cuma standar room aja lah gitu. Standar room nggak ada, VVIP nggak sanggup bayar. Nah saudara, penginapan pada waktu itu kalau menurut sejarah kira-kira begini nih. Jadi ada satu ruangan besar yang 2 lantai, ada rumah besar 2 lantai. Lantai atas itu kayak bangsal. Jadi tamu datang dari luar kota bisa tinggal di situ. Di bawahnya itu buat binatang-binatang yang dibawa begitu, atau buat kuda atau buat keledai segala macam. Nah ini kemungkinan pertama tuh. Jadi untuk ruangan kayak gitu aja nggak ada buat Maria dan Yusuf. Ruangan bangsal nggak ada. Itu kan udah standar room ya, bukan standar room lagi. Itu kalau di sini bilang kalau bukan kelas melati nih, kelas apa nih? Nggak tahu, saya nggak sebut, nggak tahu apa lagi. Nah kemungkinan lain adalah makanya maksud saya gini. Akhirnya karena nggak ada tempat tinggal, Alkitab mencatat bahwa Maria dan Yusuf lahir di sebuah, ada tulisan kandang. Saudara perhatiin ada kandang? Nggak ada tulisan kandang, tapi ditaruh di palungan. Sehingga para penafsir Alkitab berpikir, kalau ini kemungkinan, kalau ada tempat makanan binatang, itu palungan, berarti kemungkinan di kandang, gitu. Nah perhatiin. Nah menurut sejarah gereja pertama-tama memang ada 2 kemungkinan selain daripada rumah yang 2 story itu. Biasanya ada satu tempat di belakang rumah atau di samping rumah, itu kalau orang datang taruh kuda, taruh apa tuh di samping. Ada satu ruangan, ada satu tempat berteduh begitu khusus mungkin. Nah di situ ada tempat untuk makanan binatang. Nah kemungkinan lahir di situ. Atau kemungkinan lain karena kontur daripada daerah Bethlehem yang juga berbatu-batu, kemungkinan juga itu sebuah gua begitu. Memang untuk taruh binatang biasanya. Jadi mau dia di kandang beneran atau di gua ataupun di store yang di bawah, lantai bawah yang buat taruh binatang, itu tempat yang sebenarnya tidak layak. Kenapa bisa akhirnya bayi Yesus dilahirkan di tempat seperti itu? Ayat 7 bilang karena tidak ada tempat penginapan. Jadi Natal pertama, manusia missing the baby. Natal pertama, bayi Tuhan Yesus tidak disambut. Satu ruangan pun tidak ada buat dia. Missing the baby. Nah pada zaman ini, banyak orang merayakan Natal missing the baby. Ada satu cerita tentang 2 orang yang berjalan bersama dengan temannya satu, laki-laki semua,
menuju ke stasiun. Ya, menuju ke stasiun mau naik kereta. Nah, karena kereta ternyata dikatakan terlambat datang, mereka minum kopi. Minum kopi di salah satu shop di dekat stasiun gitu. Minum, keasikan ngobrol. Wah, ketawa, ngobrol-ngobrol. Ketika mereka dengar pengumuman itu udah the last announcement gitu. The last call gitu. The last call ini udah mau berangkat. Wah, mereka kaget, cepet-cepet bayar, terus lari, tiga-tiganya lari. Tapi ini kereta udah jalan. Wah, lari. Ketika mereka lari sekencang-kencangnya, 2 orang berhasil lompat ke gerbong terakhir. Wah, dapat. Tinggal 1 orang karena dia nggak kuat lari, terlambat dia. Ya, dia lihat kaget. Tapi sebentar setelah dia kaget, ketawa begitu. Orang yang lihat, orang di sampingnya, yang lihat 3 orang lari tadi, hey, are you crazy? Kamu ketinggalan kereta, kok ketawa? Ketawa. Terus dia jawab, iya, benar saya ketinggalan kereta. Lalu kenapa kamu kok ketawa? Mereka berdua sebenarnya nganter saya ke stasiun, saya mesti pergi. Gitu. Saya mesti pergi, nggak pergi mereka berdua. Wah, saking panik ikutan naik, mereka naik, aku nggak naik gitu. Saudara, orang ini missing the train. Banyak orang missing bukan the train. Sekarang kita nggak lagi naik kereta, kita missing the baby. Tujuan utamanya. Gitu. Nah, Natal pertama orang nggak sadar bayi Yesus, mereka missing the baby. Nah, kalau kita baca, kalau kita lihat cerita ini, pertama-tama orang yang missing the baby adalah pemilik penginapan. Kalau dia tahu bahwa bayi yang sedang dikandung Maria itu adalah anak Allah, bakalkah mereka bilang, nggak ada kamar? Mungkinkah kalau dia tahu bahwa bayi Tuhan Yesus, mungkin nggak dia akan siapin ruangan? Kalau perlu ini di living room saya lah, atau di mana room saya, atau di kamar saya lah, nggak apa-apa kita rame-rame, ya kan? Pasti akan ada persiapan. Tapi sang pemilik penginapan kemungkinan besar pada waktu berpikir apa? Wah, lagi cuan gede nih, lagi kangtau gede nih, banyak orang akan datang nih. Ya, naikin harga tinggi gitu kan. Siapa berani bayar gede, itu yang boleh masuk ke kamar. Pikirannya money, pikirannya karir, pikirannya kesibukan. Ya dia mungkin dia sibuk mikirin penataan ruangan gimana supaya cukup tamu datang, supaya tamu berasa enak segala macam, sibuk dengan semuanya itu. Tapi dia nggak sadar Yesus lahir, dia nggak persiapkan kamar buat itu. Saudara, berapa banyak di antara orang-orang Kristen ketika menjelang Natal sibuk dengan banyak hal. Sibuk dengan acara gereja, sibuk hias pohon Natal, sibuk bersihin kamar, bersihin rumah karena menyambut tamu datang, sibuk ujian, anak-anak muda pas lagi musim ujian ya. Wah, musim paper banyak. Yang lagi kerja, lagi ini enggak, padat enggak? Padat juga akhir tahun mungkin. Yang retiree gimana? Sibuk enggak? Oh, sibuk masak katanya. Sibuk masak karena apa? Anak cucu barangkali mau bersama-sama ya. Sibuk beli kado dan sebagainya. Dan tanpa sadar kita missing the baby. Oke. Mari waktu ini kita pakai ini lilin kedua nyala. Ingetin kita bahwa terang dunia telah datang ke dunia. Jangan sampai kita tersesat di tengah-tengah terang yang sudah diberikan
oleh Bapa. Kita jangan missing the baby. Di tengah-tengah segala kesibukan kita, mesti ngomong sama diri sendiri, hey, ada bayi Yesus yang sudah lahir 2000 tahun lalu. Sudahkah saya mempersiapkan, membuka ruangan, tempat buat Tuhan? Which is our heart, kan? Adalah hati kita. Jangan mau didistract oleh banyak hal-hal yang ya perlu, bukan nggak perlu di Natal ini kita lakukan, tapi jangan sampai banyak hal kesibukan kita membuat kita kehilangan yang utama. Nah, saudara, bukan cuma pemilik penginapan yang missing the baby, tapi juga siapa kemungkinan besar, saudara? Penduduk-penduduk Bethlehem, bukan? Penduduk-penduduk Bethlehem termasuk tamu-tamu dari luar kota lainnya, bukan selain Maria dan Yusuf. Mereka sama-sama datang ke Bethlehem, ke kota yang lain. Ketika mereka sampai di Bethlehem, mereka missing the baby. Padahal ada hadir di tengah-tengah mereka. Penduduk Bethlehem, sebagai penduduk Bethlehem, ketika mereka mau terima tamu, mereka sibuk deh. Tuh, lagi siapin makan. Ini lagi orang-orang jauh, sanak saudara datang. Mulai masak rendang, ya, masak nasi kuning, pokoknya disiapin macam-macam begitu loh. Kenapa tamu mau datang, disambut, ya? Bukan cuma pemilik tempat penginapan yang sibuk, barangkali mereka juga nginep di rumah kita, ya disiapin lagi. Belum lagi apa? Wah, kalau tamu-tamu yang datang dari jauh-jauh hari udah pikir, waduh, ini waktu untuk ketemu nih. Udah full kalendernya full nih. Hari ini reuni sama teman SD Santau Yosep. Minggu depan reuni sama teman SMA Negeri 20. Wah, habis itu minggu depannya besok lusa ketemu sama reuni sama teman-teman kuliah di Institut Teknologi Bandung misalnya. Full book. Ya kan? Belum lagi acara dinner sama siapa gitu. Oh, mampir di rumah gue ya, wah segala macam full book. Sibuk ngurusin itu semua. Akhirnya missing the baby. Kita kan gitu kan, Natal kan, ya sibuk. Wah kita udah jauh-jauh dari Bethlehem, kita jalan-jalan dong, jauh-jauh dari Nazaret, kita jalan atau di kota-kota lain, kita jalan-jalan dong, enjoy dong. Holiday-nya penuh dari jam berapa sampai jam berapa, makan di mana, ya. Kalau sampai di Vancouver jangan lupa makan ini, sampai di sini makan apa gitu, full. Tapi kehilangan yang utama, missing the baby. Jadwalnya terlalu padat. Saudara, inilah yang terjadi di dunia ini pada zaman ini. Christmas time justru kehilangan Kristus. Dulu orang masih bisa ngomong Merry Christmas, ya kan? Sekarang banyak ucapan selamat bukan lagi Merry Christmas, tapi Merry Xmas. X itu bisa mengartikan bahwa X itu siapa saja gitu. Atau sekarang orang nggak lagi bicara tentang Merry Christmas, tapi Happy Holidays, Season Greetings. Kehilangan Kristus. Tapi tetap Christmas itu menjadi sebuah ajang yang luar biasa to get money. Apa bedanya sama Natal pertama tuh? Pemilik penginapan, kita sibuk beli hadiah, cari kado, sibuk persiapin diri untuk Boxing Day mungkin. Tapi apakah kita benar-benar siapin diri untuk Natal itu sendiri? Gitu? Ada nggak hati kita terbuka, kita prepare him room, dalam hati kita selebar-lebarnya, Tuhan ini Natal, dunia memperingati Natal, saya mau Tuhan di Natal ini mengalami Tuhan lagi. Gitu. Saya mau kenal Tuhan lebih lagi, saya mau mempersilakan Tuhan hadir dan menguasai hati saya selebar-lebarnya. Saudara, saya mau cerita ulang satu kisah nyata yang saya pernah ceritain 4 tahun yang lalu.
di Natal pertama saya di Vancouver. Kalau saudara hadir waktu itu, Natalan tahun 2012 saya pernah ceritakan kisah ini. Masih ingat kok Edwin? Belum juga cerita, belum gak ingat ya. Ini cerita nyata, kisah nyata tentang seorang anak laki-laki yang waktu dia dalam kandungan, mamanya itu alkoholik gitu. Minum alkohol banyak-banyak, ya mabok segala macam. Sehingga waktu anak ini lahir namanya Wally, waktu lahir dia agak kurang. Secara mental agak kurang gitu. Tapi dia bisa survive di sekolah. Teman-temannya udah tingkat 10, teman-temannya udah tingkat 5, dia masih tingkat 3 karena belakang. Nah, pada satu waktu ketika dia tingkat 3, ya, grade 3, dia itu kan berarti yang paling gede, badannya gede, tinggi gitu, ada teman-temannya kecil-kecil gitu, memang karena umur juga kecil, paling gede, tapi mentalnya kan mental lebih kecil kan. Nah, dia tuh pokoknya orang yang ya nggak dianggap, tapi kalau misalnya ada teman kelasnya lagi berantem apa yang dipanggil si Wally karena badannya gede gitu, orang tetap takut gitu. Nah, dia jadi maskot lah di sekolah ini, suka dibully segala macam. Tapi anak ini polos, rajin Sunday school gitu. Nah, satu kali menjelang Natal, gurunya bilang, kelas kita dapat kesempatan disuruh sama sekolah, mewakili sekolah kita main drama. Wah, semuanya seneng lah main drama ya. Main drama. Oh, saya mau jadi Maria, saya mau jadi Yusuf. Oh, saya mau jadi domba. Ya, saya mau jadi apa gitu. Loh iya, ada jadi domba. Kalau anak-anak Sunday school kan jadi domba. Mbak rame-rame gitu. Oh, biasa yang pilih jadi Maria tuh yang apa? Yang cantik ya. Biasanya gitu lah. Yang cantik, padahal Maria cantik apa enggak kita nggak tahu kan. Yang dipilih jadi Yusuf yang paling ganteng. Dipilih jadi domba-domba, dipilih jadi gembala-gembala, dipilih jadi majus. Ya. Nah, si Wally ini dia bilang saya mau jadi Yusuf. Oh, tapi ya gimana? Terlalu banyak dialog segala macam kan. Wah, kalau nggak boleh, nggak bisa, kamu nggak bisa. Oh, saya mau jadi majus. Ntar juga, waduh susah, dia mau ada percakapan segala macam. Akhirnya pokoknya dia ngotot banget. Aduh, gurunya gimana? Anak ini ngotot paling gede lagi. Gimana? Apa yang paling cocok? Akhirnya dipikir karena oke lah. Kalau gitu nego. Kamu jadi pemilik penginapan. Wally jadi pemilik penginapan. Kenapa? Guru pikir, ya ngomong cuma sedikit doang kok. Gitu. Latihan. Ini namanya Wally, mentalnya agak kurang. Waktu latihan, giliran dia, waktu latihan ngomong, Yusuf ketok pintu. Tok. Terus dia berdiri di belakang pintu. Diam aja. Ngomong. Gitu. Ntar diem, lupa dia ngomong apa gitu. Aduh, gurunya getir-getir. Latihan lagi, akhirnya sampai kemudian udah mau deket waktunya, apal tuh. Ketok. Siapa? Saya mau cari penginapan, istri saya hampir udah mau melahirkan. No place, tidak ada tempat. Ngomongnya cuma gitu. Siapa? Nggak ada tempat gitu. Jadi dia kan gampang kan. Siapa? Nggak ada tempat. Ntar nanti Maria pergi. Tibalah pada harinya. Hari penampilan, pementasan. Wah, semua jalan-jalan dulu kan. Maria dan Yusuf pergi jalan dari Nazaret ke Bethlehem. Kemudian lahir bayi Yesus ya. Belum. Lahir dari Bethlehem, dari Nazaret ke Bethlehem. Ya, yang lain udah siap. Kemudian waktu sampai ke Bethlehem mulai kan. Nah, Wally ini kan pemeran pertama ya. Karena kejadian nanti majus, gembala kan belakangan tuh. Jadi ketika mau dapat dia punya waktunya, dia udah tegang gitu. Tegang, gurunya lebih tegang lagi kan. Gimana nih? Itu. Nah, dia udah siap-siap tuh. Maria dan Yusuf berjalan dari penginapan ke penginapan tapi nggak ada. Sampai kepada satu penginapan. Yusuf mengetok pintu, tok. Wally hatinya juga tok gitu. Wah, tegang dia. Permisi. Siapa? Wah, gurunya lega. Wah, kata pertama udah. Terus, ini saya lagi cari penginapan, istri saya udah mau melahirkan, nggak ada tempat, tolonglah.
Terus dia diam. Lama gitu. Wah, gurunya ngomong. Diam. Gitu. Lama. Wah, semuanya penonton kan tegang nih. Kok dramanya nggak ngapain? Diam aja gitu kan. Setelah berapa lama, Woli buka pintu. Tidak ada tempat. Wah, guru lega. Maria Yusuf jalan. Udah selesai tuh peran dia. Ketika Maria Yusuf jalan, orang-orang gak perhatiin lagi si Woli. Woli masih berdiri di depan pintu. Dia mulai merah mukanya. Maria, Pak, balik, pakai saja kamar saya. Saking menghayati dia bilang, nggak ada tempat, pakai aja kamar saya. Saudara, ini anak yang polos. Yang saking menjiwainya, dia nggak mau biarkan bayi Yesus lahir di kandang. Tapi dia buka hatinya supaya Kristus bisa hadir. Saudara, di Natal jangan missing the baby. Tapi prepare him room, yaitu hati kita. Amin, saudara. Buka hati selebar-lebarnya Tuhan. Kau tahu segala kesibukan saya, segala apa yang saya lakukan. Tuhan, saya mau persilakan Tuhan lahir dalam hati saya. Tinggal dalam hati saya. Amin, saudara. Amin, saudara. Hari ini kita akan menerima perjamuan kudus. Kenapa di Natal seperti ini kita tetap perlu memperingati perjamuan kudus? Karena kita perlu sadar, sekalipun 2000 tahun lalu, manusia nggak siap dengan kehadiran bayi Yesus. Manusia nggak siap hati dengan kelahiran Yesus. Tetapi Bapa di surga mempersiapkan Natal itu sendiri. Ribuan tahun sebelum Yesus lahir, Bapa di surga sudah mempersiapkan rencana keselamatan. Bapa di surga sudah sudah mempersiapkan bahwa sang bayi akan lahir di sebuah kota namanya kota Daud, yaitu Bethlehem. Bapa di surga sudah mempersiapkan rencana bahwa bayi itu akan lahir dari seorang perawan. Bapa di surga sudah mempersiapkan bahwa bayi yang lahir itu akan lahir di sebuah kandang yang hina. Supaya manusia tahu bahwa Tuhan mau menerima kehinaan manusia. Itu sebabnya dia datang ke dunia. Bapa di surga juga punya rencana bahwa bayi yang lahir di kandang domba itu satu waktu akan mati di kayu salib yang hina juga untuk tebus dosa manusia. Dan dia yang mati di kayu salib, dia juga yang akan bangkit pada hari yang ketiga untuk memberikan pengharapan hidup yang kekal bagi orang-orang yang percaya. Inilah Natal. Mari kita buka hati kita. Kita mau persilakan Tuhan hadir dalam hati kita. Mari kita mau tenangkan diri. Kita mau berdoa sementara pianis akan mainkan satu lagu